know this ladies like, big deals, trade shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how it sound like. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Moneter Internasional dan Sistem Pembayaran Internasional. Yang pertama, apa itu Sistem Moneter Internasional atau MSI? Yang pertama, kesepakatan antar negara. SMI adalah seperangkat kesepakatan formal dan informal antar negara yang mengatur nilai tukar mata uang serta mekanisme pembayaran dan penyesuaian untuk transaksi antar negara. Tujuannya adalah memfasilitasi perdagangan dan investasi global. Yang kedua, stabilitas dan kelancaran. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan memastikan kelancaran transaksi perdagangan internasional. Tanpa SMI yang berfungsi, perdagangan lintas batas akan sangat terhambat. Kemudian yang ketiga, kepercayaan dan likuiditas. Sistem ini sangat bergantung pada kepercayaan antara negara-negara anggota dan ketersediaan cadangan likuiditas yang dikelola oleh bank sentral masing-masing negara untuk menopang nilai tukar dan intervensi pasar. Kemudian, sejarah singkat Sistem Moneter Internasional. Yang pertama, abad ke-19, yaitu standar emas. Dipimpin oleh Inggris, standar emas menjadi fondasi sistem moneter internasional. Mata uang suatu negara dipatok pada sejumlah emas tertentu yang menjamin nilai tukar tetap dan stabilitas, namun mengurangi fleksibilitas kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, pada tahun 1944, Konferensi Bretton Woods. Pasca Perang Dunia II, bentuk sistem nilai tukar tetap yang dipatok pada dolar Amerika Serikat. Dan dolar Amerika Serikat sendiri dipatok pada emas. Ini menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk rekonstruksi ekonomi global. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1971, akhir Bretton Woods. Tekanan ekonomi dan kebutuhan akan fleksibilitas yang lebih besar penyebab runtuhnya sistem Bretton Woods. Dunia beralih ke sistem nilai tukar mengambang. Kemudian yang keempat, era nilai mengambang. Sejak tahun 1970-an, sebagian besar negara membiarkan nilai tukar mereka ditentukan oleh pasar, memberikan kebebasan lebih dalam kebijakan, tetapi juga membawa volatilitas yang lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya, peran Dana Moneter Internasional atau IMF. Didirikan untuk stabilitas global. Didirikan pada tahun 1945, IMF ini beranggotakan 190 negara. Misi utamanya adalah mempererat kerjasama moneter global, menjaga stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan lapangan kerja tinggi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, bantuan keuangan. IMF menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran atau krisis ekonomi. Ini membantu negara-negara tersebut menstabilkan ekonomi mereka dan mencegah penyebaran krisis global. Kemudian yang ketiga, dana cadangan besar. Hingga tahun 2020, IMF memiliki dana cadangan yang tercapai sekitar
755,7 US dollar miliar yang digunakan untuk pinjaman dan program stabilitas ekonomi. Dana ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendukung reformasi struktural. IMF memainkan peran krusial menjaga arsitektur keuangan global tetap berfungsi, terutama di masa-masa sulit. Selanjutnya, sistem nilai tukar dalam SIM. Yang pertama ada nilai tukar tetap atau FIXED. Mata uang suatu negara dipatok pada mata uang lain, misalnya dolar AS, atau komoditas misalnya emas, dengan nilai tertentu. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga patokan ini. Yang kedua, mata uang bersama. Contoh paling menonjol adalah Euro di Uni Eropa, di mana beberapa negara mengadopsi satu mata uang tunggal, menghilangkan nilai tukar di antara mereka. Yang ketiga ada nilai tukar mengambang atau floating. Nilai tukar mata uang sepenuhnya ditukar oleh kekuatan pasar, yaitu pemerintah yang menawarkan di pasar valuta asing kebijakan moneter lebih fleksibel. Yang keempat, sistem campur. Beberapa negara menggunakan sistem hibrida seperti menag-hold atau mengambang terkendali, di mana pemerintah melakukan investasi sesekali untuk mempengaruhi nilai tukar tanpa mematok sepenuhnya. Selanjutnya, sistem pembayaran internasional. Definisi dan fungsi. Kesatu, mekanisme transaksi lintas batas. Sistem pembayaran internasional adalah kumpulan mekanisme, aturan, dan institut yang memungkinkan transfer dana antara negara lain, yang sangat penting untuk memfasilitasi transaksi ekonomi global. Yang kedua, mendorong kelancaran perdagangan. Fungsi utama adalah memastikan pembayaran yang lancar, aman, dan efisien antara eksportir dan importir. Ini mengurangi risiko dan biaya transaksi internasional, mendorong perdagangan dan investasi. Peran lembaga keuangan. Dalam proses ini, bank-bank komersial dan lembaga keuangan lainnya bertindak sebagai perantara krusial, memfasilitasi transfer dana dan menyediakan layanan pembayaran. Selanjutnya, metode sistem pembayaran internasional yang umum digunakan, yaitu ada 5. Kesatu, cash advance. Pembeli membayar penuh kepada penjual sebelum barang dikirim. Ini memberikan resiko terendah bagi penjual, tetapi resiko tertinggi bagi pembeli. Yang kedua, letter of credit. Pembeli meminjam pembayaran kepada penjual setelah syarat-syarat pengiriman tertentu terpenuhi. Ini menawarkan keamanan bagi kedua belah bank. Yang ketiga, dokumen collection. Bank penjualan mengumpulkan dokumen pengiriman dari penjual dan menyerahkan kepada bank pembeli, yang kemudian memproses pembayaran dari pembeli. Yang keempat, open akun. Barang dikirim dan pembeli bayar pada tanggal yang disepakati di masa depan. Metode ini yang paling beresiko bagi penjual, biasanya digunakan
antara mitra dagang yang sudah saling percaya. Yang keempat, konsumen. Barang dikirim kepada pembeli atau konsinyasi, tetapi pembayaran hanya dilakukan setelah barang tersebut berhasil terjual. Penjual atau konsinyur di sini menanggung resiko sampai barang terjual. Melanjutkan, ada infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama, ada BI RTGS, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Statement, adalah sistem pembayaran besar yang memproses transaksi bernilai tinggi secara real time. Penting untuk stabilitas keuangan. Yang kedua, ada SKNBI, Sistem Krikening Nasional Bank Indonesia, menangani transaksi pembayaran retail seperti transfer dana, kriking cek, atau giro dengan jumlah kecil hingga menengah. Yang ketiga, ada KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, adalah standar kode QR untuk pembayaran digital melalui aplikasi pembayaran. Mempermudah transaksi non-tunai di seluruh Indonesia dan kini ada di beberapa negara ASEAN. Yang keempat, ada digitalisasi dan inovasi atau perkembangan teknologi finansial, dan digitalisasi telah secara signifikan mempercepat dan mempermudah transaksi pembayaran internasional, mendukung integrasi ekonomi global. Selanjutnya, ada tantangan dan perkembangan sistem moneter dan pembayaran internasional. Dibagi menjadi 4, yaitu ada fluktuasi nilai tukar, dan kedua ada cadangan devisa, ketiga digitalisasi fintech, dan yang terakhir integrasi ekonomi. Penjelasan yang pertama, kualitas mata uang spekulasi menimbulkan ketidakpastian bagi perdagangan investasi internasional. Yang kedua, kebutuhan akan cadangan devisa yang memadai sangat penting untuk menopang nilai mata uang dan investasi pasar saat dibutuhkan. Yang ketiga, digitalisasi dan fintech, munculnya mata uang digital bank sentral dan inovasi fintech lainnya mengubah landscape pembayaran internasional, membawa efisiensi namun juga tantangan regulasi baru. Yang terakhir, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi global yang semakin erat menuntut sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan geopolitik dan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan sistem moneter dan pembayaran internasional. Dibagi 4. Ada stabilitas global. SMI dan SPI sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi global dan kelancaran perdagangan negara, mencegah krisis dan mempromosikan pertumbuhan. Yang kedua, ada adaptasi teknologi. Adaptasi terhadap teknologi baru dan kebijakan yang tepat adalah kunci untuk menghadapi dinamika ekonomi dunia yang terus berubah dan memastikan efisiensi ekonomi itu. Yang ketiga, ada peran lembaga. Lembaga internasional seperti IMF dan Bank Sentral, masing-masing negara memiliki peran vital dan mengelola dan menopang sistem ini. Yang terakhir, ada pertumbuhan ekonomi. Sistem yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi, integrasi pasar global, dan memungkinkan aliran model yang produktif. Sekian dari saya.